Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Weni menikah dengan seorang wartawan yang bernama Jaka. Namun sialnya, Jaka malah telat datang ke acara pernikahan karena keasikan menonton televisi. Bukan hanya itu saja, dia juga lupa membawa cincin pernikahan mereka. Hampir saja Weni memarahinya di hari itu karena kesal. Tapi untungnya Weni bisa menahan emosinya setelah Jaka berhasil kembali dengan membawa cincin pernikahan. Jaka merupakan seorang wartawan berusia 34 tahun, sementara Weni adalah seorang mahasiswi berusia 23 tahun. Jadi perbedaan usia keduanya sangatlah jauh. Namun bagi mereka usia hanyalah angka. Yang terpenting mereka memiliki perasaan dan tujuan hidup yang sama. Pada suatu hari Weni mengunjungi Jaka untuk keperluan kampusnya. Jaka yang baru saja putus dengan pacarnya langsung terkesima melihat paras cantik Weni. Dia pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekatinya. Dimintanyalah nomor HP dan alamat rumah gadis itu. Sejak saat itu Jaka terus mendekati Weni. Hingga suatu malam Jaka akhirnya mengatakan kalau dia mencintai Weni dan ingin menjalani rumah tangga bersamanya. Tentu saja Weni merasa sangat terkejut mengingat hubungan mereka saat itu belum terlalu akrab. Akan tetapi Jaka tidak menyerah begitu saja. Dia terus mendekatinya. Apapun yang dilakukan Weni, entah itu dalam bidang akademik, dalam pergaulan maupun dalam hal-hal yang receh sekalipun. Pokoknya dia mendedikasikan diri pada gadis pujaan hatinya. Hingga akhirnya Weni pun dapat luluh padanya. Sebenarnya Weni merupakan primadona di kampusnya. Dia juga merupakan seorang penyanyi yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Hampir semua mahasiswa seangkatannya mengenalnya, bahkan yang lintas fakultas sekalipun. Tapi berkat kegigihan dan ketulusan Jaka, akhirnya Weni pun jatuh hati pada pria tersebut. Pada suatu hari saat mereka sedang berduaan, Jaka merasakan sepertinya kekasihnya sedang kurang sehat. Mereka pun segera memeriksakan hal tersebut ke rumah sakit. Ternyata tanpa diduga Weni mengidap kanker payudara. Tentu saja hal ini membuat keduanya terpukul. Begitu pula keluarga Weni setelah mendengar kabar tersebut. Bahkan Weni tidak bisa menahan kesedihannya. Dia tidak sanggup menghadapi kenyataan yang ada. Sejak saat itu Weni harus menjalani perawatan rutin dan kemoterapi. Namun kemoterapi ini membuat ovarium Weni berhenti berfungsi, sehingga di masa depan dia tidak akan bisa hamil. Hal ini membuat Jaka terpukul. Dia pun segera meninggalkan ruang pasien untuk menenangkan diri. Tak lama ayahnya Weni datang dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi pada putrinya. Lalu Jaka kembali dan sedikit terkejut melihat keberadaan calon mertuanya. Ternyata penyakit yang diderita Weni tidak melunturkan rasa cintanya. Jaka pun memohon restu dari ayahnya Weni untuk menikahi putrinya. Bukannya tidak setuju, tapi ayahnya Weni menegaskan kembali konsekuensi yang akan Jaka terima, bahwa nantinya mereka tidak akan bisa memiliki keturunan. Namun Jaka tidak peduli dan menerima Weni apa adanya. Setelah mendapatkan restu dari calon mertua, Jaka pun segera meminta restu kedua orang tuanya sendiri. Awalnya mereka tidak setuju setelah mendengar bahwa Weni tidak bisa hamil. Namun setelah mengenal Weni lebih jauh, akhirnya mereka menyadari kalau gadis yang akan menjadi menantunya dan dinikahi oleh putranya adalah gadis yang sangat baik. Akhirnya mereka pun memberikan restu pada keduanya. Tidak lama setelah itu upacara pernikahan pun dilaksanakan. Secara keseluruhan acara pernikahan mereka berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun tiba-tiba pada saat Jaka sedang sendirian, temannya yang bernama Riko datang untuk menegurnya.
Riko mengatakan kalau keputusan Jaka menikahi Weni terlalu terburu-buru, mengingat Jaka yang baru putus. Apalagi alasan mereka putus karena sang mantan memilih untuk tidak memiliki anak. Namun Jaka hanya tersenyum dan meninggalkan Riko. Dia telah memantapkan hatinya untuk menikah dengan pujaan hatinya. Beberapa bulan setelah menikah, suatu pagi Jaka pergi bekerja seperti biasanya. Setibanya di kantor, tiba-tiba Weni menelponnya dan memberikan kabar bahwa dirinya tengah hamil muda. Mendengar hal tersebut, Jaka pun berteriak kegirangan dan membuat semua orang keheranan. Di hari itu pun Jaka memutuskan untuk mengambil cuti dan segera pulang. Di rumah Weni meminta Jaka untuk tidak memberitahu orang tua mereka terlebih dahulu, karena bisa saja hormonnya kembali melonjak dan sel kankernya muncul kembali. Namun sayangnya Jaka sudah terlanjur memberitahu kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya sangat bahagia begitu mendengar kabar tersebut. Suasana pun berubah menjadi canggung. Jaka yang sudah terlanjur mengatakan hal tersebut jadi merasa bersalah. Sementara Weni mulai bingung antara mempertahankan bayi tersebut atau tidak, mengingat sel kanker yang masih melekat pada tubuhnya. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi calon bayi tersebut. Jaka sangat bahagia saat mendengar ulasan baik dari dokter mengenai calon bayinya. Akan tetapi Weni justru merasa sedih karena tidak tahu langkah mana yang harus dia ambil. Malam harinya ayah Weni menelpon begitu mendengar kabar putrinya hamil. Dia meminta agar Weni mempertahankan bayi tersebut. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Weni pun memutuskan untuk mempertahankan janin dalam kandungannya. Waktu pun terus berlalu, kondisi Weni semakin lama semakin membaik. Dia pun lebih banyak menghabiskan waktu dengan suaminya dalam sukacita. Hingga waktu yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Weni melahirkan seorang anak perempuan dengan normal. Dan anak itu diberi nama Hara, diambil dari kata harapan. Karena bayi tersebut lahir dengan membawa harapan besar kedua orang tuanya. Mereka sangat menyayanginya. Weni selalu menghabiskan waktu dengan Hara sepanjang hari. Bahkan sesekali dia mengajarkannya menyanyikan banyak lagu. Weni menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan sepenuh hati. Begitu juga Jaka yang menjalankan perannya sebagai seorang suami dan ayah dengan sepenuh hati. Saat Hara menangis di tengah malam, tidak jarang Jaka bangun agar istrinya bisa tertidur. Weni terkadang merasa kasihan pada suaminya karena terlihat sangat kelelahan. Apalagi Jaka harus berangkat ke kantor pagi harinya. Namun Jaka selalu meyakinkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban seorang ayah. Berkat pengertiannya tersebut, keluarga mereka pun hidup dengan harmonis. Hingga pada suatu hari saat Hara menginjak usia 9 bulan, Jaka sedang bekerja di kantor. Tiba-tiba Weni mengabari kalau kankernya muncul lagi. Hal ini membuat Jaka bergulat dengan pikirannya sendiri. Dia jadi sering melamun, bahkan tak jarang pekerjaannya pun sedikit terganggu. Suatu ketika tiba-tiba Jaka teringat dengan temannya yang pernah mengidap penyakit diabetes. Pria itu mendatangi seorang tabib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tanpa pikir panjang, Jaka pun langsung menemui temannya itu untuk memberitahu alamat tabib yang dimaksud. Setelah mengetahui alamat tabib tersebut, Jaka pun membawa istri dan anaknya untuk menemui tabib itu. Mereka harus melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju hutan. Bahkan mereka sempat tersesat di persimpangan jalan, hingga akhirnya berhasil bertemu dengan sang tabib. Tabib itu meminta Weni untuk mengubah pola hidupnya. Dia juga memberikan ramuan yang harus diminum setiap hari. Sejak saat itu, setiap pagi sebelum pergi bekerja, Jaka dan Weni harus berkendara selama 2 jam untuk menemui tabib tersebut. Biaya pengobatan yang mereka keluarkan untuk tabib itu sangat besar. Bahkan di satu titik, gaji Jaka sudah tidak cukup untuk membiayai pengobatan tersebut. Untungnya, keluarga dan teman-temannya berbaik hati dengan turut membantu biaya pengobatan istrinya. Setelah setahun melakukan pengobatan dan pengecekan berkala, kanker yang diderita Weni pun akhirnya menghilang.
Mendengar hal tersebut membuat Weni dan Jaka sangat bahagia. Pada malam harinya Weni pun mengundang kedua orang tuanya makan malam bersama. Hal ini untuk merayakan kesembuhannya dari kanker. Namun di malam itu Weni merasa ada sesuatu yang berbeda pada ayahnya. Dia melihat ayahnya sangat bahagia, lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Sangat tidak biasa, tapi Weni menepis hal itu dan melanjutkan acara makan-makannya. Tapi ternyata firasat Weni ada benarnya. Keesokan harinya ayahnya masuk rumah sakit karena penyakit gagal jantung. Dan tidak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia. Ternyata kebahagiaannya semalam adalah kebahagiaan terakhir yang dirasakan ayahnya semasa hidup. Setelah beberapa lama hidupnya kembali berjalan normal, Jaka selalu membantunya dalam urusan rumah tangga dan Hara tumbuh menjadi anak yang pintar dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Pada suatu hari Hara penasaran apa yang dilakukan ibunya di dapur. Weni menjelaskan kalau dia sedang membuat opor ayam. Hara sangat menyukai opor ayam karena menurutnya opor ayam buatan ibunya adalah yang terenak di muka bumi ini. Malam harinya saat Hara dan ibunya sedang mandi, tanpa sengaja Jaka mendengar Hara bertanya kenapa payudara ibunya dipotong. Mendengar hal tersebut membuatnya teringat kembali masa-masa sulit yang mereka jalani beberapa tahun yang lalu saat kanker menggerogoti tubuh istrinya. Waktu pun terus berlalu dan sialnya kanker itu muncul kembali. Bahkan kali ini lebih parah karena telah menyebar ke seluruh tubuh. Suatu malam mereka merayakan ulang tahun Hara yang ke-4 tahun. Weni memberinya hadiah celemek sedangkan Jaka memberinya hadiah pisau dapur. Mereka bermaksud untuk mendukung hobi Hara yang suka masak. Sejak saat itu Weni jadi lebih sering mengajari Hara memasak. Dan masakan pertama yang dia ajarkan adalah membuat opor ayam. Weni mengatakan jika Hara bisa membuat menu tersebut, maka dirinya akan terus hidup dalam kebahagiaan. Perkataan ini seolah-olah mengisyaratkan kalau suatu hari nanti dia tidak akan berada di samping putrinya lagi. Selain membuat opor, Weni juga mengajarkan Hara membuat kue dan cemilan, belajar musik, hingga melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Hara sangat menikmati apa yang diajarkan ibunya itu. Dia sama sekali tidak mengeluh mengingat usianya yang masih sangat muda. Beberapa bulan kemudian, Hara yang sudah terbiasa memasak pun kini bisa menggantikan peran ibunya di dapur dan menyediakan makanan untuk ayahnya. Walaupun ayahnya harus menunggu waktu yang cukup lama sampai makanan disajikan. Maklum, namanya juga anak-anak. Sementara itu semakin lama penyakit yang diderita Weni semakin parah. Dia merasa usianya tidak akan lama lagi sehingga membuat menangis sepanjang malam. Namun saat tersadar dia terharu melihat pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan oleh Hara dengan baik. Hal ini membuatnya merasa sedikit lega. Setelah kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya, Weni kembali mengajari Hara memasak masakan lainnya. Dia juga sempat memberi buku resep agar mereka bisa membuat makanan yang jauh lebih bervariasi. Keesokan harinya, Weni mengajak Hara piknik di taman kota. Mereka menghabiskan waktu bersama sambil memakan bekal yang sudah mereka buat. Kemudian Weni menerima telepon dari rekan lamanya yang bernama Yuni. Rupanya Yuni akan kembali ke Indonesia untuk menggelar sebuah konser. Jadi dia meminta Weni untuk ikut bersamanya dalam pertunjukan tersebut. Awalnya Weni menolak karena kondisinya sudah tidak mendukung lagi. Namun Hara yang tak sengaja mendengar percakapan tersebut langsung memaksa ibunya untuk bergabung dalam konser. Akhirnya Weni pun setuju dengan tawaran tersebut. Keesokan harinya kakaknya Weni yang bernama Rohman mengunjungi mereka. Awal kedatangannya baik-baik saja, namun semuanya berubah saat Weni meminta Hara untuk membuat opor ayam. Saat itu Hara yang sedang asik belajar membaca dengan Rohman tiba-tiba diminta untuk membuatkan masakan untuk pamannya. Awalnya Hara tidak mendengarkan permintaan ibunya dan tetap asik mempelajari buku-buku yang diberikan pamannya. Tapi setelah 2-3 kali tidak menanggapi perintah ibunya, akhirnya Weni pun menarik tangannya.
Hara yang kesal pun mulai membantah ibunya dan membuat Rohman salah paham. Dia kemudian menegur Weni agar berhenti menyuruh-nyuruh Hara. Emosi Weni pun memuncak. Dia kesal dan meminta Rohman untuk tidak mencampuri urusan keluarga mereka. Dia juga menjelaskan kalau dirinya hanya meminta Hara untuk memasak. Karena jika nanti dia sudah meninggal, diharapkan Hara bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mendengar hal itu membuat Hara terdiam. Dia mencoba memahami perkataan ibunya dan mulai mengerjakan apa yang diperintahkan. Singkat waktu, akhirnya Weni menepati janjinya untuk tampil di atas panggung konser. Weni mengenakan gaun berwarna hijau muda yang indah, terlihat seperti Tinkerbell dari Neverland. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan keanggunan yang selama ini tertahan di dalam dirinya. Selesai penampilan pertama, Hara mendatangi ibunya untuk memberikan opor ayam yang dia bawa dengan menggunakan sebuah rantang termos. Anak itu segera meminta ibunya untuk makan opor buatannya itu. Sementara Jaka yang berada di depan panggung sudah siap untuk mengabadikan momen dengan kamera ponselnya. Konser tersebut dihadiri banyak orang, bahkan keluarga dan teman-teman mereka pun turut hadir. Sebelum penampilan kedua bandnya, Weni sempat mengatakan kalau hari itu adalah hari ulang tahun putrinya. Dia sangat kasihan pada putrinya karena penyakit yang dideritanya membuatnya tidak bisa merawat Hara dengan maksimal. Tapi di samping itu, Weni sangat bangga pada Hara karena dia bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Sehingga dia bisa merasa sedikit lebih lega jika suatu saat dirinya harus pergi untuk selamanya. Weni juga mengucapkan terima kasih pada suaminya yang telah menemaninya selama ini. Jaka tidak bisa menahan air matanya ketika mendengar semua perkataan tersebut. Setelah selesai berbicara, Weni menyanyikan sebuah lagu. Ternyata lagu yang begitu menyentuh, yang mana lagu itu menjadi lagu terakhir yang dinyanyikannya. Lagu itu seperti salam perpisahannya kepada semua orang yang dia kenal. Karena keesokan harinya Weni sudah berpulang menghadap Sang Pencipta. Hara terus membawa buku resep yang pernah diberikan oleh ibunya. Jaka bertanya mengapa putrinya membawa-bawa buku tersebut. Hara pun menjawab bahwa buku tersebut merupakan hadiah terakhir dari sang ibu. Di dalam buku itu tertulis, "Aku sungguh beruntung." Jaka memeluk putrinya sambil menangis, dan mereka pun pulang setelah acara pemakaman selesai. Rumah terasa sunyi, ruang-ruang yang biasa terlihat cerah kini terlihat kosong. Hanya tersisa kenangan semasa Weni hidup. Seorang ibu dan istri yang selalu ada untuk keluarganya, terlepas dengan kekurangan yang dia miliki. Orang yang tak kenal lelah untuk berjuang hidup. Namun kini Weni sudah tenang di atas sana. Dia sudah tak sakit lagi. Hara dan Jaka merasa sangat sedih dan kehilangan. Tapi bagaimanapun mereka berdua harus tetap menjalankan hidup dengan sebaik mungkin. Setiap hari Hara membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan sesuai perjanjiannya dengan sang ibu, dia membuatkan opor ayam untuk dia dan ayahnya. Keduanya pun mencoba berjuang di tengah rasa kehilangan yang mendalam. Dari kisah ini kita belajar bahwa perjuangan seorang ibu tak akan lekang oleh waktu. Bahkan di saat dia tahu bahwa waktunya tak lama lagi, Weni dengan sekuat tenaga mendidik anaknya agar bisa tumbuh menjadi anak yang kuat. Hara memang gadis kecil yang tak tahu apa-apa yang harus rela kehilangan ibunya di usia yang sangat muda. Namun sebenarnya dia memang beruntung karena memiliki ibu sekuat Weni dan ayah sehebat Jaka. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.